Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Kompor. Kali ini saya akan memberikan edukasi atau tutorial tentang kedua kompor yang ada di depan kita ini guys. Yaitu pertama-tama saya akan menjelaskan kegunaan serta kelebihan dan kekurangan dari kedua kompor yang ada di depan kita ini. Di bagian kanan atau bagian terdekat kompor yang besar ini biasa disebut dengan kompor cor api 1000, dan sebelah sana yang kecil adalah kompor semawar atau biasa orang-orang menyebutnya dengan kompor mie ayam. Nah, untuk yang udah mengerti tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua kompor ini, mohon untuk dikoreksi bila mana video ini ada kesalahan. Dan bila yang belum mengetahui, simak dulu sebelum membeli guys. Apakah kedua kompor ini benar-benar udah sempurna atau biasa-biasa saja? Tidak usah berbahasa basi lagi, langsung saja kita akan membandingkan kedua kompor ini guys. Sebelum saya berbicara lebih banyak lagi, mohon maaf video kali ini terlihat agak redup karena saya membuatnya pada malam hari. Dan tentu saja suara-suara yang ada di belakang adalah suara kendaraan yang lewat berlalu lalang, karena di belakang kita adalah jalan raya guys, dan terlalu berisik, mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan kompor Rinnai atau biasa disebut kompor api 1000. Nah, di sini kompor ini mempunyai keunggulan dan kekurangan guys. Saya akan menyebutkan keunggulannya, dimana keunggulan kompor ini adalah bodinya yang besar. Nih guys, bodinya besar, tentu saja kuat bila dibuat atau digunakan untuk memasak, dan memiliki daya tahan 50 kg beban bila mana digunakan untuk memasak air sebanyak 50 kilo. Kita menggunakan kompor ini bisa sangat cocok. Itu adalah keunggulannya, bodinya kuat, kokoh, apinya merata. Ini biarpun disebut api mata 1000, tetapi lubang mata apinya tidak ada 1000 guys. Ya, cuma dibilang api 1000 aja karena di sini matanya banyak, tapi tidak ada 1000 lubang maksudnya. Oke, itu keunggulannya. Keunggulan keduanya adalah di sini menggunakan pematik seperti kompor pada umumnya. Di sini jelas lebih enak saat menghidupkan guys, karena di sini pematiknya langsung tinggal putar saja. Karena ada juga yang kompor model seperti ini tetapi belum menggunakan pematik otomatis seperti ini, harus menggunakan korek api. Dan biasa bila belum pernah menggunakannya akan takut menyalakannya. Itu keunggulan kedua guys, pematik udah otomatis atau modern. Terus keunggulan yang ketiga, di sini kompor ini bisa menggunakan kedua regulator jenis ini guys. Nah, sini ini regulator biasa, regulator low pressure, dan ini regulator high pressure atau tekanan tinggi. Nah, kompor ini mempunyai kelebihan bisa menggunakan regulator ini, kedua-duanya bisa digunakan, entah menggunakan yang low pressure atau tekanan rendah, atau menggunakan yang high pressure atau tekanan tinggi juga bisa. Nah, itu adalah keunggulan yang ketiga. Terus
apalagi ya guys, keunggulan yang keempat, tentu saja harganya lumayan terjangkau. Di sini kompor jenis ini kisaran harganya, ini karena ada dua jenis guys. Ini yang jenis ukuran sedang, ini harganya 400 ribuan kalau baru. Kalau second biasanya harganya 150 sampai 250 guys kalau second. Nah, ini kelebihan yang keempat. Itu dulu. Terus kekurangannya apa guys? Nah, kekurangannya tentunya juga ada. Di sini kekurangannya mungkin bila mana apinya merah atau kotor bagian dalam. Di sini apinya biasanya kan merah, kotor. Nah, di situ membersihkannya agak sulit guys, karena di sini tidak ada burnernya yang bisa dilepas seperti kompor-kompor pada umumnya. Kalau kompor biasa atau kompor yang 2 tungku merek Rinnai atau yang lainnya, di sini biasanya ada burner yang bisa dilepas untuk membersihkan kotoran bagian dalamnya. Nah, kalau ini kompor jenis ini, kalau mau membersihkan bagian dalamnya atau yang membuat kompor ini apinya merah, lumayan sulit guys, karena harus satu persatu dikoroi pakai kawat atau pakai paku kecil, dan itu sangat sulit karena di bagian leher sini juga susah untuk dibersihkannya. Nah, itu kekurangan pertama. Kekurangan yang kedua, benar ini bisa digunakan untuk kompor ini, tetapi bila mana setelan tekanan ini kalau kita putar terlalu kencang, di sini apinya akan kabur guys, alias akan gimana ya, tidak merata tetapi kabur-kabur gitu guys apinya. Bila menggunakan regulator heat pressure, ini kabur apinya dan tidak bisa merata sempurna. Itu kekurangan yang kedua ya guys. Saya kira gitu aja untuk kompor yang Rinnai api 1000 ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang kompor semawar. Yang ini adalah kompor semawar atau kompor mie ayam guys, biasa orang menyebutnya. Kompor jenis ini kelebihannya praktis, dibawa kemana-mana, ringan, dan apinya besar. Itu yang pertama, kelebihan yang pertama. Terus kelebihan yang kedua, di sini bila mana mau digunakan untuk jualan atau entah itu pakai gerobak dorong atau apa, itu kelebihannya tidak memakan tempat guys, karena ini cuma kecil dan lebih praktis. Terus keunggulan yang ketiga, ini kompor ini apinya sangat besar bila mana menggunakan regulator heat pressure atau tekanan tinggi seperti ini. Nah, itu keunggulannya. Terus kekurangannya, kekurangan pertama, kompor mie ayam atau kompor semawar ini tidak bisa menggunakan regulator tekanan rendah seperti ini. Ini tidak bisa ya guys. Kalau yang kompor ini, kompor yang Rinnai api 1000 tadi bisa menggunakan yang ini. Tetapi khusus untuk semawar ini, regulatornya hanya bisa menggunakan yang tekanan tinggi, pengaturannya begini guys. Dan kekurangan yang ketiga, kompor semawar ini atau kompor mie ayam ini tidak ada pematik otomatisnya atau pematik seperti ini. Jadi bila mana harus menyalakan, harus memakai korek guys, dan bila mana orang belum pernah menyalakannya akan takut, karena di sini ada keran untuk pembuka. Baru kalau udah ada gas yang keluar, baru kita
korek api begini. Nah, itu biasanya orang-orang agak sedikit takut. Oke, sekarang kita akan bandingkan ya guys. Kita nyalakan keduanya, apakah bisa menggunakan regulator kedua jenis ini atau tidak. Kita akan coba guys. Oke, langsung saja kita akan mencoba yang kompor api 1000. Kita akan menggunakan regulator tekanan rendah dulu guys. Kita pasang. Sini kita pasang menggunakan regulator yang tekanan rendah. Lalu kita nyalakan. Itu guys, itu menggunakan regulator tekanan rendah. Di sana apinya merata, besar, dan biru. Oke. Lalu kita akan coba gunakan yang regulator tekanan tinggi. Sekarang kita akan gunakan yang regulator tekanan tinggi. Nih. Nah, sini. Ini kita menggunakan regulator tekanan tinggi ya guys. Kalau udah terpasang, kita atur tekanannya. Di situ kita menggunakan regulator yang tekanan tinggi, dan kita coba kita maksimalkan pengatur tekanannya ya guys pada regulator, apakah apinya akan tetap merata seperti itu atau kabur seperti yang saya bilang tadi. Yang saya maksud seperti itu guys, bila mana regulator tekanan tinggi ini kita maksimalkan putarannya atau pengatur tekanannya, di sana apinya akan seperti itu guys, melayang-layang dan tidak merata. Padahal di situ belum maksimal guys, masih separuh itu. Itu adalah kekurangan dari kompor api 1000 yang menggunakan regulator tekanan tinggi. Oke, sudah ada gambarannya. Sekarang kita coba untuk yang kompor semawar atau kompor mie ayam guys. Oke, sekarang kita akan coba yang kompor mie ayam atau semawar guys. Kita akan menggunakan regulator tekanan tinggi ini. Sebelum kompor dinyalakan, pengatur tekanan pada regulator harus kita buka dulu ya guys, atau kita putar. Atau di situ juga ada keran, di situ juga kita buka sedikit dulu biar gasnya terbuka, dan baru kita nyalakan menggunakan korek api karena di sana belum ada pematiknya guys. Oke, akan saya nyalakan ya guys. Tapi di sini kerannya harus kita buka dulu. Sana kalau kerannya udah dibuka, baru kita nyalakan pakai korek. Dan bisa kita atur menggunakan
bagian yang keran yang ada di kompor atau pengatur tekanan yang ada di regulator. Di sini tekanan pada regulator belum saya maksimalkan karena takut nanti di bawahnya kan saya menggunakan karpet guys, karena kalau nanti jatuh ke bawah alias gelimpang akan membakar karpet yang saya pakai ini. Jadi ini hanya untuk gambaran saja guys. Ini memakai regulator yang tekanan tinggi. Terus kita akan coba menggunakan regulator yang tekanan rendah guys sekarang. Kita coba ya guys, apakah bisa atau tidak. Oke, sekarang kita coba menggunakan yang regulator tekanan rendah. Apakah bisa guys? Seperti itu guys, keran sudah saya buka penuh, keran yang ada di kompor, dan ternyata menyala guys. Tetapi nyalanya itu hanya seperti lilin, karena di sana di tabung regulatornya tidak ada pengatur tekanannya guys. Tidak bisa dibesarkan atau dikecilkan karena di sana menggunakan regulator tekanan rendah atau regulator biasa. Memang nyala guys, di sana nyala tetapi hanya seperti lilin, tidak bisa naik. Biarpun keran yang ada di kompor sana sudah saya buka full. Dan sampai di sini guys penjelasan dari saya. Bila mana teman-teman mempunyai keinginan untuk membeli kompor jenis tekanan rendah atau tekanan tinggi yang model seperti ini, bisa dipertimbangkan dulu guys, mana yang cocok untuk dipergunakan dan mana yang tidak cocok untuk teman-teman semuanya. Karena ya harga kompor seperti ini agak mahal dan cenderung mahal. Biar teman-teman mengetahui terlebih dahulu fungsi dan kegunaan serta keunggulan atau kekurangan dari kedua kompor ini. Oke, sekian dulu video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.